segitu aja. Makasih. Oke. Tepuk tangan dulu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, serasa kamu tuh alien salah masuk. Serasa benda asing, ya kan? Cuma gara-gara beli kondom. Next. Si Pen, atur. Next Ya, Mem. kelompok 3, ayo boleh. Ada Boleh lima boleh kelompok 1B dulu nggak? Boleh, silakan. Ya, atur aja, pokoknya maju aja semuanya. Izin masuk, Mem. Saya Ya. Tarisa mau berbagi pengalaman kemarin Kelompok berapa, Nak? dari kelompok 1B, Mem. Oh ya, oke. Kan kemarin Tarisa kan baru belinya kemarin. Kemarin itu ada jam kosong sekitar setengah atau 1 jam gitu, Mem. Kebetulan juga kan di rumah agak gerimis cuacanya. Tarisa datang ke Alfa pertama. Alfa yang nggak terlalu jauh tapi nggak terlalu dekat juga dari rumah. Waktu pertama Tarisa masuk, itunya adanya di depan kasir, benar-benar di depan kasir. Tarisa ambil satu. Pas Tarisa bayar ke kasir, Tarisa ditanyain identitas. Emang yang jaga kasirnya mbak-mbaknya nggak tua tapi nggak terlalu muda juga. Tarisa ditanyain KTP-nya. Ya, Tolong. terus itu untung keadaan tokonya waktu itu lagi sepi, cuma ada Tarisa sama Mbak Kasir sama mas-mas lagi ngerapihin rak. Terus ya udah Tarisa kasih KTP Tarisa. Pas dilihat KTP-nya, kata mbak-mbaknya masih di bawah 21 tahun, Dek. Jangan dulu. Nanti saya dosa. Oke, lanjut. Kata mbaknya nanti dia dosa katanya. Terus Tarisa bingung jawab apa. Kata Tarisa bilang aja. Terpaksa, Mem. Udah bingung. Ini untuk tugas, Mbak. Gak mungkin ada tugas kayak gitu, kata mbaknya. Jadi Tarisa gak jadi beli. Terus Tarisa bilang aja, ya udah deh, Mbak. Lain kali aja. Tarisa taruh lagi barangnya. Tarisa pindah toko, cari toko lain ke Alfa Midi. Nah, pas di Alfa Midi-nya lumayan rame. Belum lagi. Tapi alatnya itu tuh ditaruhnya nggak di dekat kasir bener-bener, Mem. Agak menjorok gitu, lumayan jauh. Cuma, jadi per merek tuh dikaretin gitu loh, Mem. Jadi satu. Tarisa susah ngambilnya. Harus ngelepas karet dulu. Terus juga kan lumayan rame, tapi ya udah Tarisa berani ambil aja kan sambil chatting sama teman-teman juga. Pas mau bayar kasirnya juga rame, bapak-bapak semua. Tarisa tunggu sepi dulu. Pas udah lumayan sepi, baru Tarisa bayar. Pas Tarisa bayar, mbak-mbaknya ramah banget malah yang ini. Tarisa kan paymentnya pakai kartu, nggak pakai ini, nggak pakai cash. Kan kalau pakai kartu lumayan makan waktu ya, Mem ya. Mbak-mbaknya nawarin banyak promo dulu. Duh, kata Tarisa kok ini lama banget sih pembayarannya, udah malu. Tapi terakhir pas sudah selesai, mbaknya senyum terus bilang katanya stay safe ya, Mbak, sambil ketawa. Hai. Ya udah, terus Tarisa juga ketawa, senyum aja ke mbaknya, langsung pulang. Tapi Tarisa tahu ibu-ibu yang lagi ngantri di belakang Tarisa itu ngeliatin. Udah, Mem, sekian segitu aja ceritanya Tarisa. Ya, tepuk tangan. Oke, kelompok 1 juga temennya. Ya, izin masuk, Mem. Masuklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korya Inat Taskia dari kelompok 1B. Pengalaman saya membeli alat kontrasepsi, jadi waktu sore hari saya datang ke salah satu toko swalayan. Nah,
Setelah datang, saya langsung ke yang bagian obat-obat gitu, Mem. Nah, habis itu saya sempat bolak-balik tuh, Mem, untuk meyakinkan beli apa enggak, sambil melihat-lihat di bagian mana alat kontrasepsi itu. Setelah yakinin diri buat beli, akhirnya kan di situ kondisinya juga nggak terlalu sepi dan nggak terlalu rame ya, Mem. Akhirnya datang ke mbak-mbaknya, ditanyain mau beli apa gitu. Terus saya jawab aja, mau beli ini Mbak gitu. Nah, mbak-mbaknya ekspresinya biasa aja, karena mungkin tertutup masker juga kan ya, Mem. Tapi di dalam hati mungkin mbak-mbaknya batin, "Ya, ini anak kenapa beli alat seperti ini?" gitu. Akhirnya pas pembayaran ditanya lagi, "Mau beli sama apa lagi, Dek?" gitu. Akhirnya saya cuma jawab, "Itu aja, Mbak." Nah, akhirnya pas saya bayar, udah saya pergi. Pas saya amatin dari jauh, mbak-mbaknya itu bisik-bisik sama rekannya, gitu, Mem. Iya. Kasih. Bisik-bisik tetangga ya. Tangan. Lanjut. Ayo lanjut dari kelompok 1 dulu deh, yang kelas A tadi kan dilengkap. Rizka, coba temennya ada siapa yang mau presentasiin? Ya, izin masuk ya dari kelompok 1A, ada Fariza sama Adinda Ramadhani yang mau cerita. Dipersilahkan. Izin masuk, Mem. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adinda Ramadhani. Ya. Jadi waktu saya beli alat kontrasepsi itu kan saya beli ke beberapa minimarket. Yang pertama itu nggak ada karena saya kan ada alat kontrasepsinya itu tersedia di depan kasir gitu kan. Nah, terus yang jenis dari kelompok saya itu nggak ada. Terus yang kedua, saya pergi ke minimarket lagi ke Alfa. Nah, kemudian saya tanya ke kasirnya. Kebetulan kasirnya itu cewek, kan. 2 gitu. Terus saya tanya kan, Mbak ada kontrasepsi ini enggak gitu. Terus dia sambil ketawa gitu, sambil nanya ke temennya. Terus bilangnya nggak ada. Terus kemudian untuk yang ketiga saya ke Alfa lagi. Kebetulan kasirnya itu 2 cowok, Mem. Terus saya tanya kan, ada alat kontrasepsi ini enggak gitu. Terus dia kayak ketawa-ketawa gitu sama temennya. Terus sambil nanya, ada kan terus kayak saya mau bayar, dia tanya dulu saya umurnya berapa karena kan saya badannya kecil, Mem, jadi kayak ragu gitu. Terus saya diem aja langsung bayar. Terus abis itu pas sudah selesai bayar dia bilang ke temennya, hati-hati ya mainnya gitu, Mem, nyebelin banget. Sekian, Mem. Saya langsung keluar aja. 2022, 2022, come on ya. Tangan. Lanjut. Temennya. Izin masuk, Mem. Mangga. Saya Farisa dari kelompok 1A. Kalau saya pertamanya kan di Indomaret dekat rumah. Nah, itu kayak acting dulu gitu sih soalnya. Soalnya kayak biar abangnya bingung gitu, Mem. Pertama kan saya masuk terus kayak nyari-nyari dulu itu alat kontrasepsinya di mana gitu kan. Terus lihat di kasir tuh nggak ada, terus saya kayak bolak-balik dulu, keliling dulu gitu. Terus setelah itu abangnya nanya, "Nyari apa, Kak?" Terus saya bilang, "Nanti ya, Mas, saya nyari dulu," gitu. Habis itu terus pas keliling udah ketemu tuh tempatnya, terus ke kasir lagi, baru nanya, "Mas, ada langsung sebut mereknya gitu kan, Mem, Durex, "Ada Durex nggak?" Kata dia, "Hah, Durex?" Gitu kan. "Iya, Durex yang extra safe ya, Mas," gitu. "Di sini, Kak." Habis itu dianterin gitu ke tempatnya. "Yang ini bukan, Kak?" Gitu. "Iya, betul, Mas," gitu kan. Terus kata abangnya, "Mau yang ini atau yang ini, Kak?" Gitu. Dikasih pilihan lain, padahal kan kelompok saya kan yang Durex extra safe ya. Terus kata saya, "Yang ini aja, Mas, soalnya udah bener kok," gitu. "Oh, yang ini, Kak." Terus dia sambil bingung gitu, Mem, ketawa-ketawa gitu. Pas udah nyampe kasir, abangnya ngeliatin terheran-heran gitu.
"Emang buat apa, Kak?" Gitu. Terus saya bilang, "Ya mau beli aja," gitu kan. Terus udah sih itu nahan ketawa ngakak aja. Pas keluar, Indomaret, udah sih diliatin gitu sama orang-orang. Kalau untuk reaksi pembeli yang lainnya nggak ada respon apa-apa sih, Mem. Terus kalau untuk, kan karena kepo jadi nyoba di satu toko lagi, di Indomaret agak jauhan, itu, eee, sama kayak gitu keliling juga. Terus, nggak nemu, ternyata kayak nyempil di bagian tengah gitu, terus sama Mbaknya dianterin, yang ini Kak," gitu. Terus kata kata saya, "Iya bener Mbak, yang ini," gitu. Terus ya udah langsung ke kasir bayar, tapi di situ Mbaknya cuek aja, tapi pembeli yang lainnya kayak ngeliatin gitu, kayak ngeliatin bingung gitu deh pokoknya. Udah sih Mem, segitu aja. Makasih. Lanjut, Pen. Makin seru. Lanjut ke kelompok 3. Mei Risma temannya dipersilakan untuk presentasiin dari hasil kelompok 3. Permisi, izin masuk, apakah suara saya terdengar? Ya, dengaran Mei. Mohon maaf, Mem. Sebelum perkenalkan, nama saya Winda Anggreni dari perwakilan kelompok 3, izin bercerita. Oh, Winda ya. Iya. Jadi, saya ke Alfat. Awalnya muter-muter dulu, cari yang jauh sama teman saya, sebaya. Kata dia, jangan yang deket-deket, cari yang jauh aja, sekalian jalan-jalan. Habis itu sebelumnya beli makanan dulu kan. Terus nyampe di suatu Alfa samping bank, sebelumnya ke bank dulu. Habis itu saya ngintip dulu, Mem. Ini kasirnya cewek nggak ya? Terus habis itu ada orang nggak ya? Habis itu pas sudah masuk, ternyata ada ibu-ibu dulu. Pas masuk, masuk. Di situ saya disuruh makan gulali dulu sama teman saya biar gak deg-degan gitu, Mem. Habis masuk, ternyata ada bapak-bapak yang mau transaksi. Habis itu kita tunggu, kita berdua tuh ngeliatin dulu, ini yang mana nih? Soalnya ada 3, merah, pink, sama ungu. Soalnya pas cek di Google warnanya agak keping-pingan kan. Habis itu udah nunggu, berharap kagak ada orang yang masuk lagi. Ternyata ada laki-laki masuk. Cuman dia langsung transaksi gitu. Habis nunggu, ternyata ibu-ibunya mau transaksi. Akhirnya saya suruh duluan aja, Mem. Habis udah duluan, saya berharap lagi kagak ada yang masuk lagi. Tapi mustahil banget gitu kagak ada yang masuk. Akhirnya ada lagi laki dewasa gitu, Mem. Saya kira mau ke kasir langsung, ternyata dia ke tempat baygon dulu. Terus saya berharap lagi semoga aja lama gitu kagak ke kasir dulu. Ternyata tiba-tiba saya malah diapit, ibu-ibu lagi transaksi, saya di tengah, bapak-bapaknya di belakang. Udah gak kuat itu nahan ketawa, soalnya teman saya sebaya receh banget, Mem. Habis udah itu saya akhirnya giliran saya bilang, "Permisi Mbak, ada Fiesta rasa bubblegum nggak?" Terus katanya, Mbaknya diem, dikira Fiesta ini kali chicken nugget. Terus dia bilang, nggak tahu saya Mbak. Tuh. Terus akhirnya saya ke tempat ituannya, alat kontrasepsinya, nggak jauh dari kasir. Terus milih yang merah kan ada tulisan strawberry, yang pink tuh nggak ada tulisan bubblegum, tapi yang ungu ada tulisan anggur. Terus saya bingung nih, pilih yang mana. Terus kata bapak-bapaknya yang belakang bilang gini, yang ungu tuh Mbak, kata dia gitu. Terus saya bingung, padahal lihat di Google tuh warnanya pink. Terus refleks saya bilang, bukan yang ini Pak. Tiba-tiba dia ngomong gini, tuh tahu Mbak, gitu. Kayak seakan-akan ngeledek banget gitu, Mem. Akhirnya saya keburu ngambil yang pink, bayar sambil nahan ketawa, tapi mbak-mbak kasirnya reaksinya biasa aja, cuma dari belakang auranya ada nih si bapak-bapak ngeliatin saya dari bawah sampai atas gitu. Nah, itu bayar deh. Udah, Mem. Sekian, terima kasih. Ya. Lanjut. Izin Mem, untuk kelas B dipersilakan ya, kelompok 2B. Oh ya, Winda kan baru sendiri. Oh, Winda baru sendiri. Oh, maaf ya. Iya, temennya belum. Tunggu ya, Val. Tenang, Mas. Tenang. Win, temennya Win. Iya, Mem. Ayo, Adin.
Izin masuk, Mem. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar, Dinda. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adinda Dwi Pertiwi dari kelas 1 Honors di kelompok 3. Izin ceritain ya, Mem. Ya. Jadi awalnya itu dari rumah, kontekan dulu sama teman, katanya di Alfa deket pasar karena rumahnya deket, di situ lengkap katanya. Terus abis itu saya ke situ, ke Alfa itu, ternyata banyak banget pembeli lagi pada antri di kasir, udah pada ngantri kan. Terus saya malu dong kalau langsung ke depan nanya, kan biasanya ada di depan deket kaca. Akhirnya saya nggak berani nanya, terus ngeliat-liat aja, diliatin gitu. Kan yang saya dapat dari kelompok di grup itu warnanya kan putih ke coklat-coklatan. Mereknya Fiesta kan. Terus saya lihat, kok nggak ada, adanya warna pink, berarti nggak ada, nggak usah nanya, pergi lagi aja. Terus ganti ke Superindo. Di Superindo itu udah mau tutup, jadi satpamnya tuh udah jagain rolling door-nya kan. Tapi saya paksain aja masuk, kata saya, sebentar doang ya Pak masuk. Saya masuk kan, saya cari kasir yang paling sepi, karena di situ cuma ada 2 kasir yang buka. Tapi saya nggak tahu tuh kalau di Superindo di bagian mana, terus saya cari-cari dulu tanpa nanya, karena masih malu. Terus dapat pas di bagian ada alatnya itu, di depannya ada ibu-ibu yang lagi bayar kasir, tapi belanjanya banyak banget. Jadi saya harus nunggu sambil lihat-lihat, tapi nggak dipegang tuh alatnya, nggak berani buat ngambil dulu gitu. Tapi kan di situ karena mau tutup, kasirnya tuh ngasih tahu buat semuanya cepat-cepat ke kasir buat bayar gitu kan, karena udah mau tutup. Akhirnya di belakang saya udah banyak banget antrian. Saya bingung mau jadi nggak, karena di belakang udah ada banyak, di depan juga lagi ada yang bayar. Saya malu kan. Di situ saya berdiri tapi nggak bawa apa-apa. Sampai belakang saya ngomong, Mbak lagi antri nggak gitu. Pas mbaknya ngomong gitu, nah iya antri Bu. Langsung saya ambil alatnya. Langsung saya kebenaran pas di depannya udah selesai. Saya bayar lagi, saya langsung bayar ke mbaknya. Mbak beli ini. Terus mbaknya cuma ramah aja, langsung bilang selamat malam Mbak. Terus senyum-senyum. Sambil udah saya bayar, di situ saya udah habis bayar, kembalian langsung lari, gak berani ngelihat pemandangan orang lain. Udah gitu aja Mem. Ya. Oke, next. Izin Mem, untuk iya, Rival. kelas B kelompok 2 dipersilakan ya Sabrina. Ya, baik. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, Mem. Nama saya Sabrina Novilda dari kelas 1 Binars. Saya izin menceritakan pengalaman saya waktu membeli alat kontrasepsi atau kondom. Jadi awalnya sebelum beli itu saya udah meyakinkan diri saya kalau saya bisa beli ini tanpa harus malu. Terus saya kan ngajak tetangga saya, Mem, karena waktu itu sudah agak sedikit malam kan. Pas saya sampai sana tuh masih lumayan rame. Nah, terus saya tuh masih mau ngide keliling-keliling, tapi tetangga saya langsung bilang, udah ambil aja gitu. Nah, pas saya mau ngambil itu, tiba-tiba ada mas-mas dari Alfamart itu mau nyamperin, posisinya itu mas-masnya lagi duduk, mau samperin tapi nggak jadi, sambil ngeliatin aja. Nah, abis itu kan saya langsung ambil alat kontrasepsinya tuh, Mem. Pas saya mau bayar, di situ mbak-mbaknya sih sebenarnya diem aja. Cuma pas mbak-mbaknya itu lagi ngetik buat dibayar gitu, mbak-mbaknya itu kayak ketawa-ketawa gitu. Nah, setelah itu mbak-mbaknya sih nggak nanya-nanya lagi. Abis saya bayar tuh sebenarnya kondisi Alfa pada saat itu nggak terlalu rame. Cuma ada 1 orang aja deket kasir itu. Nah, kalau pengalaman saya, orang-orang di sana tuh cuma kayak ngeliatin aja sih. Itu yang membuat saya lumayan risih. Nah, habis itu udah sih, Mem, saya langsung pulang aja. Tapi yang buat saya malu tuh sebenarnya kan ada bukti untuk foto sama alat kontrasepsinya. Ketika saya sampai rumah, saya di depan rumah tuh lagi selfie, Mem. Saya kira tuh
sepi, nggak ada orang. Terus tiba-tiba tetangga saya lewat, bapak-bapak, sambil ketawa-ketawa gitu. Udah sih Mem, kayak gitu aja. Ya, tepuk tangan. Lanjut. Temennya Sabrina. Iya. Siapa temanmu, Nak? Anissa Nur Yulia, Mem. Iya, mana dia? Izin masuk, Mem. Ya. Saya Anissa Nur Yulia. Namanya saya ngechat teman saya dulu. Nah, saya minta dianterin karena nggak bisa naik motor kan. Nah, terus muter-muter dulu. Terus kalau saya belinya gitu. Saya belinya di Alfamart tuh. Di situ ada 3 kasir. Nah, karena tempat duduknya di itu kan deket kasir. Saya langsung ambil, namanya mas-masnya itu shock. Terus nggak apa-apa, ditungguin kok. Mas-mas kasirnya terus shock. Terus bilang gini, serius Kak? Terus saya bilang serius. Terus dia bilang lagi, bercanda kali. Terus saya juga bilang serius Kak. Terus dia ngomong lagi, ini serius Kak. Terus penjaga kasir yang satunya, yang cewek itu lagi jongkok di bawah. Terus dia bilang, bantu sih iniin aja gitu, kayak langsung biar cepet-cepet bayar kali. Kayak mukanya tuh kayak judes gitu. Terus habis itu si mas-mas kasirnya bilang, nanti saya ikutan dosa Kak. Gitu doang. Oh my God. Aduh, kondom. Terus, ada lagi, Nis? Udah. Ya, lanjut. Untuk kelompok 3B dipersilakan ya, Atika. Itu tadi kelompok berapa sih mereka berdua? Izin jawab, Mem. Itu tadi perwakilan Sabrina itu kelompok 2, Mem. Oh, kelompok 2 ya. Ya. Izin masuk. Ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tenania Komala Kusuma Dewi dari kelas NAR 1B. Kemarin itu saya sebelum beli itu udah rencanain dulu gitu loh. Jadi saya ke tempat alat konsultasinya, habis itu bayar udah langsung pulang. Tapi saya mikirnya, saya ke Alfa Midi biar transaksinya itu tuh beda gitu kan Mem, sama kalau misalkan di Alfa Midi kan dia lebih gede, terus kasirnya itu lebih banyak kan, ada yang untuk belanja umum biasa sama ada yang buat top up. Nah, tempat alat kontrasepsinya itu tuh deket rokok-rokok sama untuk top up sama alat kosmetik gitu kan. Saya pikir bayarnya di situ. Terus saya lihat ada satu mbak-mbak, oke saya tunggu lah. Setelah mbak-mbaknya sudah selesai, saya ngomong, Mas ada alat kontrasepsi enggak? Kata dia, nah alat kontrasepsi, iya, sutra, saya gitu kan. Iya ada ini. Terus tempatnya itu emang agak jauh Mem. Saya nanya, Mas boleh masuk nggak? Saya mau lihat-lihat dulu. Terus masuk, nggak usah, sutra aja satu, saya gituin kan. Ya bayarnya di sini kan, bukan Mbak, bayarnya di kasir biasa. Waduh, ini mah udah nih Mbak, udah beda dari rencana kan. Kayak, ya udah deh di kasir mana nih Mas? Terus di yang ini saya diarahinnya yang cowok yang deket kasir top up Mem.
Saya ngantri ada bapak-bapak, emang belanjanya lumayan banyak. Terus bapaknya itu agak sedikit rewel, maksudnya agak minta ini itulah kan. Saya nengok ke belakang, wah aman nih masih satu mas-mas ngantri. Saya nunggu lagi bapak-bapaknya, yuk bisa yuk, bentar lagi yuk. Terus saya nengok lagi ke belakang, aduh ada ibu-ibu nih sama anaknya, aduh ini mana yang lama nih kan. Terus gak lama bapaknya udah selesai, saya langsung masuk, saya langsung bagian saya langsung kasih kondomnya ke masnya, mas saya mau bayar. Terus masnya itu biasa aja, cuman kayak kelihatan momen awkward gitu, Mem. Terus masnya udah kayak nge-scan barangnya, masnya itu ngomong harganya, kasih tahu harganya tuh sedikit kecil, apa sih suaranya kan. Saya kan ngangong kan, hah berapa mas? Berapa? Nah di maskara itu tuh kayak dibalik ada sesuatu misterius gitu, kayak orang nahan nyengir, tahu kan Mem? Kayak gitu kan. Terus akhirnya masnya bilang 25 mbak, 25. Nah itu karena saya panik, uang saya nyangkut sama duit yang lain. Itu kayak ya udahlah saya kasih tuh. Ya udah akhirnya jadi deh. Terus dia nawarin itu juga kantong belanja. Terus kata bilang enggak usah saya bawa tas gitu. Jadi ya udah ada maksud tersendiri gitu dari maskernya dia, mungkin nahan tawa atau gimana. Ya sudah Mem. Aduh, Mem Ola kasih penugasan kok begini amat ya. Lanjut. Temannya siapa? Nih. Atika mungkin bisa masuk. Iya. Selamat pagi, Mem. Saya Atika dari kelas 1B. Jadi tuh awalnya kan langsung minta ke masnya gitu ya, Mem. Mas ada ini nggak yang biru? Gitu, langsung aja. Terus habis itu pas bayar di kasir tuh awalnya biasa aja kan masnya, Mem. Nah, pas ngasih duitnya itu tuh kayak tiba-tiba masnya langsung ketawa gitu, Mem, kecil. Bikin saya jadi ikut ketawa. Terus di situ sih ada bapak-bapak yang tadinya udah kelar, terus sebelumnya di belakang saya ada remaja gitu masih nungguin pakai main HP gitu, Mem. Mereka nggak kenapa-napa sih, Mem. Cuman sibuk sama kegiatannya sendiri. Udah, Mem. Terima kasih. Tangan. Lanjut. Baik, boleh dilanjut dari kelompok 4 kelas A ya. Risma mungkin temannya siapa yang buat presentasi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Trinidad. Jadi pertama kali kan saya ngajak teman saya tuh yang cewek gitu kan. Saya datang tuh katanya suruh nyari yang jauh biar nggak ketahuan, biar nggak malu kalau mas-masnya kenal. Nah, terus habis itu kalau udah jalan dari jalan-jalan, oh ya ada kipas ya, Mem, maaf ya. Tahu, berasa sampai sini anginnya. Oh ya Allah, dingin nggak, Mem? Ya udah, terus habis itu saya beli nih. Terus habis itu saya masuk, saya beli. Mas ada kondom nggak? Mbak awalnya. Mbak ada kondom nggak? Nah terus dia jawab yang ini, iya ini deh gitu. Terus habis itu saya kasih tahu tuh yang pilihan kelompok saya apa. Terus mas-masnya tiba-tiba dari temennya gitu langsung ngomong gini, kalau main malam Jumat aja mas, enak gitu. Nah teman saya yang cewek ngomong waduh, terus saya cuma ngomong iya mas. Saya ngomong gitu doang. Terus reaksi orang-orang di bang saya cuma kayak aneh aja gitu ngeliatin saya dari atas sampai bawah gitu deh, Mem. Kasih ya. Kedengeran gak sih kok pada diem sih, malu? Tahu deh, kalau saya sih denger, emang suara kamu halus banget sih. Iya, memang halus. Ya Allah. Udah, nggak ada penghinaan berikutnya yang diterima, itu aja. Nggak ada, Mem.
next. Temennya Gali, siapa? Izin masuk, Men. Ya. Aku Clarissa dari kelompok perwakilan kelompok 4A. Jadi awalnya tuh kan aku masuk langsung nanya aja, Mem, sama kasirnya daripada lama-lama kan. Terus aku nanya, Mbak, ada kondom Durex yang together nggak? Terus kan yang disuruh carinya kan yang kalau mau kan Durex together ya, Mem ya. Cuman tuh susah, di mana-mana tuh nggak ada. Aku udah nyari kayak 2-3 Indomaret gitu kan, tapi nggak ketemu. Akhirnya aku belinya yang Durex Love, karena harganya murah, Mem. Terus pas aku tanya di grup, ternyata bukan Durex Love, Durex yang invisible gitu. So aku balik lagi kan. Pas dilihat harganya 32.000, Mem, mahal banget, ya ampun, gak diapa-apain 32.000. Terus akhirnya mikir kan, gimana dong ini, beli apa enggak? Udah beli lah, mana udah beli yang Love 12.000, masa jadi 50.000 beli kondom doang. Terus akhirnya ya udah kan, aku ke Indomaret lagi buat beli yang si kondom invisible itu. Nah, terus pas aku tanya sama kasirnya, dia bilang, apa Kak, kayak pura-pura budek gitu, padahal dia tuh pasti denger, Mem. Terus aku bilang lagi aja, kondom Mbak, kondom yang Durex. Terus kata Mbaknya, oh di sini Kak, kondomnya di sebelah sini, dicari aja Kak yang bisa buat bersama. Padahal kan aku kan nyarinya yang Durex together kan artinya mungkin bersama kan, Miss MM. Terus suaranya gede banget sampai kayak yang di belakang tuh denger. Kan aku nanya di kasir kan, yang ngantri pada kayak nengok gitu, ini apaan sih nih orang, gede banget. Terus di sebelah aku tuh kan ada mbak-mbak kan, dia beli juga, Mem. Nah, beli, nggak tahu beli apa, pokoknya deket aku. Pas aku milih-milih dia ngomong, yang sutra aja Kak, licin, kata dia gitu, ya ampun, Mem. Terus akhirnya ya udah langsung ke kasir aja buat bayar, terus sambil diliatin sama yang bapak-bapak tadi ngantri. Aduh. Next. Oke, next lanjut ke kelompok 5 dari kelas A. Buat Safira, mungkin temennya siapa yang buat presentasi, dipersilakan. Izin masuk, Mem. Perkenalkan, nama saya Safira Fatima Zahra dari kelompok 5. Perwakilan ingin menceritakan pengalaman saya. Jadi awalnya pas saya masuk itu rame. Terus pas saya lihat di kasir juga masih banyak yang ngantri. Jadi saya ngambilnya yang di belakang. Pas itu kebetulan saya juga membeli yang lain juga. Nah, pas saya mau bayar, di belakang saya ini cuma ada ibu-ibu dengan anaknya. Pas itu, kan saya juga membelinya sama barang yang lain ya, Mem. Terus mas-masnya juga nggak masukin semuanya, yang terakhir itu barang itu. Terus mas-masnya nanya sama ini. Terus saya bilang, iya. Tapi saya lihat mbak kasir yang di sebelahnya ngeliatin sambil kayak senyum-senyum gitu. Terus ya udah saya bayar. Terus mas-masnya masih kayak nyengir gitu, Mem, ngeliatin. Pas sudah bayar, saya keluar malu. Terus ya udah gitu aja, Mem, mungkin. Oke. Next, temennya Safira. Izin masuk, Mem. Perkenalkan, nama saya Novia Seningsi, perwakilan dari kelompok 5. Izin menceritakan pengalaman saya. Sebelumnya kan awal-awal emang udah rencana mau ngajak temen buat beli. Terus habis itu belinya tuh di dekat rumahnya dia, lumayan jauh juga sih. Nah, habis itu kita bertiga beli itu masuk ke Indomaret, karena Indomaretnya sepi, ya udahlah gitu beli, cari, muter-muter. Habis itu karena ada pembelian kecil, jadi kita tunggu dulu keluar sambil muter-muter, sambil jalan-jalan. Terus ya udah pas sudah beli, taruh aja langsung di kasirnya tuh, Mbak beli ini. Terus kata mbaknya,
udah ini aja, ya Mbak, itu aja. Terus habis itu tuh Mbaknya tuh emang nggak ada respon apa-apa. Nah terus habis itu pas teman saya tuh iseng sengaja gitu, mau ke mana Nok? Mau ke hotel ya, hotel mana nih? Biasalah ada gitu. Terus habis itu lu mau ikut gak? Ya kali kan gua doang gitu. Ayolah gitu. Check-in ke hotel mana nih? Mbaknya baru di situ senyum-senyum itu. Udah sekian Mem, terima kasih. Aman, senyum. Gak enak juga disenyumin orang ya. Oke. Next. Izin masuk, Mem. Kelompok Ya. selanjutnya kelompok saya ya, Mem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Fauzan dari kelas 1 Banner dari kelompok 4. Ingin menceritakan tentang beli itu alat konstruksi gitu. Jadi tuh Mem, saya kan ya jalan tuh Mem malam-malam gitu. Sebelumnya ditanya dulu Mem, ngapain keluar malam-malam kan sama orang tua gitu. Saya bingung juga Mem, jawabnya apaan kan? Kalau bohong takut dosa gitu kan. Jadi saya bilang aja gitu perlengkapan tugas, malah dimarahin Mem saya Mem malam-malam gitu kan. Terus ya udah jalan aja, cuek saya Mem gitu kan. Jalan nyari Alfamart deket tuh, soalnya pada kenal kan, soalnya saya sering ke Alfamart gitu. Pal? Sinyal ya? Rival hilang ya? Wifi-nya tremor, Mem. Rivalnya kayak malu deh, Mem. Iya, sampai Iya deh, Mem, ketendang kayak dia. ini. Tuh kan, Mem. Emang dia kayak gitu, Mem, orangnya. Maaf ya, Mem. Kalian nyimak ya dari awal cerita ya. Bayangin 2022 it's only buying a condom, bukan senjata, bukan bom, bukan apa ya. Come on. Temannya si Rival aja dulu, kelompoknya kelompok 4. Siapa satu lagi sambil nunggu? Izin masuk, Mem. Saya Dela Resa Gita dari kelas B. Ya. Awalnya saya itu diajak sama temen buat payment Shopee, Mem, di Indomaret. Cuma saya tuh awalnya nggak bilang kalau mau beli itu sekalian. Nah, terus tuh jalan tuh, saya kan nyetir posisinya. Saya bawa ke Indomaret yang agak jauh dari rumah. Dia nanya, kenapa harus jauh-jauh? Kata saya nggak apa-apa. Terus tuh waktu di kasir tuh, dia tuh bayar kan di kasir sebelah kanan. Dan saya tuh ngeliatin aja di mana tempat itu. Terus tuh ketemu tuh di depan rak. Saya langsung jalan tuh waktu itu. Teman saya tuh udah ketawa-ketawa di situ. Saya berdiri di kasir sebelahnya. Dan pas di kasir, mbak-mbaknya tuh diem aja ngeliatin alat kontrasepsinya itu. Terus tuh saya bilang, Mbak udah ini aja. Nggak diladenin tuh Mem, berapa menit cuma diliatin doang. Terus saya tegesin lagi, Mbak udah ini doang. Terus tuh kata mbaknya, oh iya udah. Terus tuh kayak sengaja dilama-lamain. Teman saya kan ketawa, cuma dia nahan ketawa terus tuh keluar kan. Saya ditinggal di dalam. Nah mbak-mbaknya tuh kayak diem aja, tetap dengan tapan sini sampai ada orang beli lagi. Tuh kayak masih anak SMP, kasir yang di sebelahnya yang seharusnya ngelayan dia itu malah nengok ke arah saya sampai saya selesai. Terus tuh mbak-mbaknya tuh kan di tempat saya kan masih disediain plastik. Biasanya Indomaret itu nggak nawarin, jadi langsung ngasih gitu. Itu mah ditanya dulu kayak sengaja dilama-lamain. Ini mau dikasih plastik, terus tuh iya mbak, udah itu aja. Terus tuh si mbak-mbaknya tuh tetep tuh dilama-lamain sampai kasir yang sebelahnya masih nengok. Terus tuh yang di sebelahnya harusnya dilayanin, nggak dilayanin. Terus tuh
pada ngeliatin saya, Mem. Terus tuh sampai pegawai lainnya tuh pada nengok yang di belakang beresin barang. Terus tuh pas udah selesai, saya langsung keluar tuh. Terus tuh saya di luar ketawa-ketawa sama teman saya. Udah, Mem, gitu aja ceritanya. Ya. Izin Mem. Ya, Saya lanjut, maaf Sal. Ya. klem. Kamu Lempar Mem habis hujan. kamu kata Nasrul sama Gali, kamu tremor ceritanya jadi ketendang dari Ya jaringan. Allah, parah banget emang enggak Nasrul. Ya, lanjut. Jadi apa dari tadi kan sampai Alfamaret tuh Mem. Saya muter-muter tuh Mem, soalnya pada rame banget kan. Soalnya dari rumah tuh bingung gitu kalau ditanya mbak-mbak Masnya tuh buat apa gitu kan. Kan ya udah, terus saya muter-muter tuh kagak ada yang sepi kan. Ya udah saya apa milih aja tuh yang dekat sama yang saya jalan gitu. Pas masuk, ya Allah ini mah ramenya naudzubillah kan. Ya udah saya muter-muter dulu tuh Mem. Muter-muter dulu kan, soalnya biar berkurang gitu kan. Apa muter-muter ya udahlah, langsung aja buang-buang waktu apa muter-muter. Ya udah saya nanya, Mas ini tuh berapaan Mas gitu kan. Harganya 18.000 deh gitu kan. Ya udah saya beli yang ini ya Mas gitu kan. Ya, Mas ketawa doang sama teman apa sama mbak-mbak gitu, rekan kerjanya, ketawa-tawa doang. Tiba-tiba tuh ada anak SMP masuk lah. Ya saya panik lah Mem, apa takut diledekin kan, kayak usil aja gitu anak SMP. Ya udah apa saya liatin aja dia, takutnya ngomong kan, saya liatin aja terus biar kagak ngomong. Ya udah saya habis pembayaran, habis bayar tuh ibu-ibu yang belakang saya ngeliatin ya terus, buat kayak pengen nanya-nanya buat dia mau buat apaan gitu kan. Ya udah saya habis bayar pulang deh Mem, selesai. Ya lagi anak SMP takut sama kamu kali. Ya takutnya Gimana? Ya takutnya apa asal ngomong aja Mem, buat apa gitu kan. Oke, next. Terima kasih. Ya. Untuk kelompok 5 dipersilahkan ya. Kelas B. Ya, izin ya Mem. Ya. Ya, baik. Makasih Mem atas kesempatannya. Saya Amar dari perwakilan kelompok 5. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman saya saat membeli kondom. Jadi saya itu beli kondom di dekat rumah. Awal-awalnya tuh saya kayak, aduh malu nih. Apalagi kalau kasirnya cewek kan, saya kayak, aduh canggung gitu. Ya udahlah, saya beraniin diri. Saya datang ke Indomaret dekat rumah. Jadi saya lihat-lihat dulu nih, wah kebetulan nggak terlalu ramai, nggak terlalu sepi, ada 2 orang lah yang lagi belanja, terus 1 bapak-bapak juga yang lagi di kasir. Saya sempet muter-muter dulu kan, aduh beli nggak ya, apa ganti toko gitu. Ya udahlah, saya tetap beli. Jadi saya di belakang bapak-bapak, terus nggak lama itu di belakang saya ada lagi itu kayak ya seumuran saya, lebih tua sedikit lah. Habis bapak-bapaknya masukan ya Mem suara saya? Iya, ada. Ya. Nyimak kok. Ya, jadi setelah bapak-bapaknya pergi kan giliran saya tuh. Ya udah saya bilang dong langsung kayak, ini jadi kasirnya itu ada 2 orang. Yang pertama itu yang di depannya itu perempuan, di belakangnya itu ada mas-mas lagi ngerapihin barang-barang. Udahlah saya langsung bilang kan kayak, Pak, saya mau beli kondom nih. Udah, terus kayak mbak-mbaknya itu langsung kayak kamu kaget gitu. Sambil ngeliat nanya lagi kayak, maaf Kak, mau beli apa ya? Saya bilang lagi mau beli kondom sutra Mbak. Udah dong, habis kayak gitu yang belakang mas-masnya juga nengok ke saya. Ya saya mau beli kondom sutra gitu. Jadi setelah itu ya udah pilih aja nih Kak, mau yang mana? Ya udah dong saya ambil. Mungkin kan saya kecil, terus dia mikir kayak, nih bocah buat apaan nih kondomnya kan? Terus di belakang saya juga saya dengar tuh kan ada yang seumuran hampir saya kayak, wah buat apaan nih gitu. Udah dong, habis itu kayak ya udah saya langsung bayar. Mbak juga masih kayak pelan-pelan kayak, ini mah harganya segini nih. Udah, jadi saya bayar, udah. Pas saya mau pulang, yang di belakang saya tuh saya berasa kayak ngeliatin saya gitu dari atas sampai bawah. Udah, gitu aja sih Mem cerita dari saya. Terima kasih. Ya.
Temannya Amar. Izin masuk, Mem. Ya. Saya Nadila, mau ceritain pengalaman saya kemarin beli kondom. Jadi, kan saya beli kondom itu jam 12-an. Dan di rumah saya sebenarnya lumayan deket tuh Indomart. Tapi saya nyari yang jauh, ternyata pas saya tahu jaraknya itu ternyata 3 kilo. Tapi karena emang naik motor, ya jadi nggak kerasa. Saya cari Alfa, saya emang lagi muter-muter, terus habis itu ngelihat Alfa, oh alhamdulillah nih parkirannya sepi. Alhamdulillah lah. Terus habis itu saya saya ngelirik di kan kalau kasirnya itu sebelah kanan pintu masuk. Jadi saya masuk cuma ngelirik si tempat kondomnya ini. Saya nggak langsung ngambil. Nah, saya pergi pas saya masuk, saya ngelirik ke sebelah kanan, ternyata ada yang saya cari tuh kondomnya. Terus saya masuk dulu ke tempat minuman. Duh, ngapain ya, masa cuma beli kondom doang ke Alfamart gitu kan. Jadi saya ngambil 1 susu, 1 minuman. Nah, saya mikir dulu gimana ya buat ngambil kondomnya. Terus habis itu saya beraniin tuh ke kasir. Saya taruh minuman saya, kasirnya nanya, ada lagi Kak? Gitu kan. Saya nggak ngomong apa-apa. Saya langsung pilih-pilih si kondomnya ini yang emang di dekat kasir. Terus pas saya pilih kondom, ini saya ngelihat dari ekor mata saya, si kasirnya emang ngelihat muka saya gitu. Cuman karena kasirnya cowok mungkin ya udah nggak gimana-gimana, cuek aja gitu. Mungkin kalau kasirnya cewek baru ditanya-tanya ya, Mem. Nah, pas saya ambil gitu, ditanya sama si kasirnya, ini mau diplastikin Kak gitu. Dalam hati saya, ya iyalah diplastikin, masa mau saya bawa itu kondom pakai tangan kosong gitu kan. Terus habis itu saya cuma jawab, iya Kak gitu, karena saya udah malu, udah takut, udah ya udahlah, udah bercampur semuanya gitu. Terus habis itu langsung diplastikin, pulang saya diplastikin, bayar, saya pulang gitu aja. Gitu aja, Mem. Terima kasih. Oke, lanjut, next. Oke, next-nya ke kelompok 6 dari kelas A ya, Mem. Untuk Warda, temennya dipersilahkan untuk presentasi. Izin masuk ya, Mem. Perkenalkan, nama saya Najwa Fifa dari perwakilan kelompok 6. Jadi cerita saya waktu beli alat kontrasepsi itu, tadinya kan saya mau ke Indomaret mau beli sabun Syuka. Terus tadinya mau nanya ke kasir, kayak alat kontrasepsinya itu ada apa enggak. Nah, pas lagi saya kerak sabun Shimuka, ternyata saya udah ngeliat duluan alat kontrasepsinya. Terus kebetulan merek yang kelompok saya disuruh tuh ada di situ. Jadi saya nggak jadi nanya, saya langsung ke kasir. Pas lagi saya ke kasir, itu tuh ada orang di depan saya. Terus udah selesai, tadinya saya kirain tuh saya tinggal terakhir. Nah, pas lagi saya pengen maju, ternyata ada yang ngantri lagi di belakang saya. Pas lagi saya ngasih ke mbak-mbaknya tuh kayak kaget gitu sambil lirik ke sampingnya. Terus saya juga kayak cuma nahan-nahan ketawa, untungnya kan kayak pakai masker, jadi kayak nggak terlalu kelihatan gitu kan. Terus habis selesai bayar, habis itu udah. Terus kalau reaksi sampingnya, belakang tuh kayak ya udah kayak biasa aja, karena mungkin dia udah ibu. Makasih, Mem. Ya. Izin masuk, Mem. Saya Farda Damayanti, ingin menceritakan pengalaman saya beli kondom. Jadi kan saya belinya itu sama teman saya, belinya lumayan jauh lah. Soalnya dekat rumah saya ya deket banget kan, kagak lucu beli dekat rumah. Ini isinya tetangga saya semua. Terus akhirnya saya beli tuh lumayan jauh di jalan raya besar gitu. Terus pas saya beli, saya langsung ke raknya aja, nyari merek yang saya beli. Terus habis itu saya langsung ke kasir. Di situ posisinya samping saya ibu-ibu syar'i gitu. Udah habis itu saya bayar, kakaknya cuma bilang ini aja Kak gitu. Terus saya ini aja.
Habis itu saya keluar, nah baru tuh teman saya bilang gini, Dak, tadi ibu-ibu samping lu ngeliatin lu mulu gitu. Terus saya bilang, udahlah biarin aja gitu. Nah pas saya keluar, karena itunya saya taruh kantong doang, jatuh. Habis itu yang lihat abang-abang tukang parkirnya, dia kayak kaget doang gitu sih, nggak ada reaksi apa-apa. Terus pas saya mau kasih uang parkir, dia cuma ngomong hati-hati ya, Neng. Udah, Bu, itu aja. Makasih. Lalu lanjut. Lanjut ke kelompok 7 kepada Dimas, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mem. Ya. Apakah suara saya terdengar? Ya, jelas, Ya. Mas. Ya, izinkan saya dari kelompok 7 perwakilan. Ya, sebelumnya kan saya ini ya, Mem, menceritakan kebetulan saya ke Alfamart itu pukul 21 ya, Mem. Itu lumayan udah malam. Nah, di situ posisi saya sendiri. Nah, itu kebetulan saya agak ragu, Mem, sebelum masuk. Kenapa? Nah, di situ tuh posisinya rame banget. Nah, saya memberanikan diri dong. Ya udah, demi inilah tugas. Nah, saya masuk, kemudian saya kebetulan kan baru pertama kali ya. Saya nggak tahu nih posisinya di mana letak kondom sutra ini berada. Nah, saya ada petugas tuh di depan lagi beresin alat-alat, pokoknya yang makan-makan di situ. Nah, saya nanya, Mas, mau nanya dong, letak ini alat kontrasepsi kondom di mana ya, Mas? Oh, itu ada di depan, Mas. Oh, ya udah. Diarahin sama dianya ke depan. Nah, saya tuh langsung ke depan, di depan kasir. Nah, saya tuh masih bingung. Banyak banget variasinya kan. Jadi saya, oh yang sesuai dengan kelompok saya yang mana ya? Itu di posisi itu banyak orang yang ngantri. Nah, saya tuh ngelihat kayak kanan kiri saya tuh kok ada orang yang ngeliat kayak dari bawah sampai bawah itu, Mem. Dari atas sampai bawah. Nah, itu tuh saya aduh buru-buru, oh ini akhirnya ketemu nih kondom sutranya udah sesuai. Ya udah, kan karena ngambil kondom sutra doang kan nggak enak ya, Mem. Nah, saya pindah ke tempat yang ngambil minum, Mem, biar nggak cuman kondom doang gitu. Saya ngambil minum. Setelah itu tujuannya sih buat ini, Mem, biar agak ngurangin antrian, biar nggak malu gitu, Mem. Iya. Nah, setelah itu saya ya udah sepi nih sekitar 2 orangan. Ya udah, saya nunggu ibu-ibu sama Sih Alfamart, Indomart tuh berjejeran tuh deket rumah. Terus akhirnya saya pertama udah ngelewatin Alfa, tapi di Alfa itu tuh rame banget. Akhirnya saya pindah ke sebelahnya, Indomaret. Nah, di Indomaret kan biasanya kalau alat kontrasepsi itu dia rame antriannya. Akhirnya udah saya ikut dengan tangan kosong dan rame tuh di depan. Ya udah sampai pas lagi di terakhir ibu-ibu di depan saya, dia kan belanjanya agak banyak nih. Saya kayak semoga aja nih biar bisa yang belakang saya bisa pindah ke samping ya kan.
yang ibu-ibu ini juga salah beli kayak apa sih, minta diganti gitu, nggak mau yang ini. Iya, kayak gitu. Terus tiba-tiba malah makin udah maghrib nih azan, makin ramai yang masuk, makin banyak yang ngantri. Tadinya saya pengen pulang aja kan, kayak udah dingin nih tangan, kayak gimana nih saya ngambil, taruh, diliatin gitu kan. Kayak ya udah deh, biarin. Sampai pas di saya udah ngeliat, tapi tuh adanya yang gede, Mem. Kayak gede-gede buat apaan, kayak gitu kan. Saya nggak ngeliat yang kecil. Saya tahu itu isinya ada tulisannya 12 gitu kan. Tapi saya pura-pura nanya aja sama mbak-mbak kasirnya. Mbak, ini isi berapa ya? Saya tanya gitu kan. Mbak-mbaknya kayaknya sih nggak tahu, dia kayak lihat-lihat gitu. Kayak, oh kayaknya ini 12 Kak gitu. Terus saya nanya, ada yang sedikit nggak ya Mbak? Terus mbak-mbaknya nunjukin yang ini aja Kak gitu. Oh iya boleh deh Kak, berapa saya gitu. Akhirnya udah gitu bayar. Mbak-mbaknya sih kasirnya kayak biasa aja gitu, ramah. Terus respon dari pembeli juga ada yang biasa aja, ada juga yang kayak ngeliatin kayak mungkin udah gitu. Saya kan emang sengaja pakai rok SMA kan ya, kayak diliatin gitu. Udah biarin aja, bayar, ambil. Nah saya nggak ditawarin plastik gitu-gitu, soalnya kan kalau saya udah ditawarnya bag kan, kayak mbak, ya udahlah pegang aja gitu. Ya udah saya pegang dong, keluar dari Alfa, tukang parkir ngeliatin, tukang parkirnya ngeliatin. Nah, saya biarin aja jalan, pegang-pegang. Sampai ada bapak-bapak 2 orang naik motor, Mem, lagi kayak berhenti gitu. Yang satu ngeliat muka saya, cuman nggak ngeliat yang saya bawa. Nah, yang satu lagi ngeliat saya bawa, kayak ngelirik. Pas mau ngelirik, saya dilirik lagi. Mungkin kaget, lah itu bu apaan, merah-merah. Terus ya udah diliatin kayak dari atas ke bawah. Saya jalan aja sampai rumah. Akhirnya saya dapat deh sutra merah. Sehalus sutra, selembut sentuhan alam. Selesai. Endorse kalian lagi. Masih sih minimal. Oke, lanjut. Yuk. Nggak apa-apa, kita habisin aja dulu presentasinya, Mat. Nah, gampang. Biar puas dulu kalian ya. Setelah presentasi, saya bahas yang kita temukan di presentasi itu. Kalau waktunya cukup, ya cari waktu ntar nanti ya jam 3 mungkin kalian kosong, hubungi saya lagi ya. Oke, ayo Arul. Ayo lanjut di kelompok 8 dari kelas A. Serina, mungkin temannya siapa yang untuk presentasi dipersilakan. Izin masuk, Mem. Ya. Izin memperkenalkan diri, saya Rizky Harunisa dari kelompok 8 kelas 1A. Izin menceritakan pengalaman saat beli kondom. Jadi pertamanya saya ke Indomaret, Mem. Nah, di Indomaret itu pas saya masuk, saya kan ngelihat di pintu depan gitu ya, Mem. Nah, itu nggak ada rak-rak kondom gitu kan. Terus akhirnya saya nyari langsung ke rak-rak biasa gitu. Terus di situ ada kayak kumpulan kondom, tapi yang kondom sesuai sama kelompok saya nggak ada gitu. Tapi pas saya ngeliat gitu ada kayak anak remaja ngeliatin saya gitu, Mem, kayak rada sinis gitu. Terus pas udah nggak ada, saya langsung keluar. Saya kira ke Alfa. Terus pas di Alfa kan ada ditaruhnya di depan gitu, Mem, di kaca. Nah terus itu awalnya ada bapak-bapak lagi ngantri 2 orang. Nah itu saya sempat di luar dulu gitu, Mem, kayak nungguin bapak-bapaknya keluar. Terus pas udah saya langsung masuk, saya langsung nanya sama mbak-mbaknya. Jadi kasirnya kan ada 2 ya, Mem, mbak-mbak sama mas-mas. Nah saya yang di mbak-mbak ini, pas saya nanya, Mbak ada kondom Fiesta Grab nggak gitu kan. Terus mbak-mbaknya langsung kaget gitu, Mem, kayak langsung melotot. Tapi temen yang mas-masnya kayak langsung ketawa gitu, Mem, ketawa kenceng banget, malu. Terus ada ibu-ibu juga ternyata di dalam langsung pada ngeliatin gitu, Mem. Terus akhirnya dikasih, ya udah terus bayar, langsung saya masukin dompet, Mem. Emang sengaja bawa dompet rada gede gitu biar nggak malu. Udah sih gitu aja, Mem. Makasih. Lanjut. Izin masuk, Mem. Saya Ai Indriani dari kelompok 8 perwakilan. Mau ceritain pengalaman pas beli kondom. Kan itu dapat tugasnya sore ya, Mem. Nah, terus jam 5-an
saya langsung ke Alfa yang dekat rumah. Karena dekat dari rumah, kan saya kayak nyamar kecil-kecilan gitu, Mem, pakai kayak hoodie yang pokoknya yang kayak cowok gitu. Cuma pakai kupluknya saya pakai gitu, jadi kan biar nggak pakai kerudung gitu. Nah terus udah masuk nih, udah browsing juga yang bentukan kelompok saya tuh kayak gimana. Terus kalau di kasir itu kan biasanya kalau kondom itu kan biasanya yang di dekat kasir gitu ya, Mem. Nah, itu yang di dekat Alfa rumah saya tuh nggak ada. Saya udah masuk langsung ngeliat nggak ada, terus saya langsung keluar lagi. Nah, terus akhirnya kan maghrib tuh ya, Mem. Nah, ayah saya itu ngajakin beli pecel ayam. Udah tuh kata saya, ya udah deh sekalian aja beli itu gitu. Cuma saya benar-benar gak berani ngomong sama ayah saya, jadi saya beli itu, udah biar itu ayah saya nggak usah, jadi langsung ke Alfaya gitu. Nah ayah saya kan nungguin di luar, sekalian beli pecel ayam gitu. Ya udah saya masuk, begitu ngelihat kasirnya yang jaga cowok, waduh kata saya ini makin deg-degan. Terus karena saya kan udah tahu bentukan itunya kondomnya, jadi langsung ngecek di itunya ada gitu. Tapi saya belum ke kasir, belum ngambil, jadi masih kayak awal-awal tuh Ya, mindik-mindik. Mas lagi ngajar. Nanti kalau udah selesai saya telepon ya. Masih ngajar. Nah terus sambil mindik-mindik gitu, ngeliatin kan yang di kasir ada kayak customer gitu 2 cowok. Ya udah di belakangnya aja nungguin. Soalnya kan biar kayak yang cowok tuh keluar dulu gitu. Terus udah yang cowok pada keluar, customer-nya 2. Terus kebetulan tuh lagi nggak beli apa-apa juga, lagi nggak ada yang dibeli gitu. Jadi kayak langsung ke depan kasirnya karena yang kondomnya ada di depan gitu. Terus kata temen kan ini aja pas ngambil kondomnya itu sekalian sama ngambil permen, kan biasanya ada permen gitu di depannya, di depan kasir gitu. Ya udah akhirnya awal ngambil permen, terus tangannya langsung sekalian ngambil kondom yang udah ditentuin gitu. Terus pas ngambil itu tuh kayak mas-masnya tuh kaget banget karena kan mungkin dia tahu kalau ternyata tuh masih apa yang ngambil tuh cewek gitu. Terus ya udah mas-masnya diem kayak mukanya kaget doang. Terus ya bayar. Terus dia sih mau ada yang dibeli lagi nggak gitu. Terus ya udah nggak ada. Terus kan kalau di daerah rumah saya itu nggak ada yang plastik gitu ya, Mem. Jadi kalau nggak tote bag ya udah dipegang barangnya. Terus karena saya pakai hoodie, abis dibayar udah langsung saya masukin. Karena di sebelah saya itu kayak ada customer suami istri gitu. Jadi kayak buru-buru aja langsung keluar. Nah terus belum selesai, udah keluar, kan ayah saya lagi beli pecel ayam. Nah itu dingin, banget. Nah terus ayah saya tuh nanya beli apa gitu. Karena kan biasanya kalau beli kayak gitu kan di Alfa dekat rumah kan. Ini kayak yang terus saya udah puter otak banget tuh, udah bingung banget, udah deg-degan, terus ditanya lagi. Terus akhirnya saya bilang aja, itu beli minuman vitamin buat diteliti, nanti ada tugas gitu ya, gitu. Terus ayah saya awalnya kayak nggak percaya gitu. Terus kan saya juga ngomongnya kayak gagap gitu, karena bener-bener deg-degan, Mem. Soalnya kan takut kayak gimana-gimana juga, soalnya ya saya kalau masalah kayak gitu tuh kayak tabu banget gitu. Terus ya udah, udah gitu aja ceritanya, Mem. X. Lanjut.
sempat beli malam jam 8:30. Nah terus beli awal ditanyain tugas apa, beli kondom gitu. Saya gitu Mem. Ya udah langsung, terus agak kaget kan, tapi katanya ya udah nggak apa-apa, sana gitu. Terus ya udah saya beli, saya keluar. Terus saya nggak ke Indomaret, saya ada minimarket gitu, tapi minimarket kayak kayak obat-obatan gitu. Nah itu posisinya rame, cuman kan saya kan orang yang belak-belakan ya Mem. Wah saya ngomong sama ininya, kasirnya, Mas saya mau beli kondom Fiesta gitu. Terus kasirnya kayak beli apa mas gitu, bisik-bisik. Beli kondom Fiesta mas, saya gituin. Terus ditunjukin kan, ini ya merek saya nggak ada mas. Oh gitu, ya udah maaf ya mas, ini doang adanya gitu. Pelan-pelan banget Mem, memang kondisinya lagi rame sih. Terus saya cari di yang kedua, toko kedua. Nah ini model apotik, cuman apotik model ukti gitu Mem. Terus kalau yang ini mbak, saya ngomong, Mbak saya mau beli kondom Fiesta ada nggak gitu. Terus mbaknya dia diem dulu, terus langsung jawab nggak ada gitu. Ya udah saya juga karena saya nggak enak nih nanya ke mbak, saya langsung keluar aja nyari lagi. Terus di toko yang ketiga ini yang jual bapak-bapak kasir, tapi di minimarket juga, tapi bukan Indomaret gitu. Terus saya langsung ke kasir aja, Mas saya mau beli kondom Fiesta ada nggak? Terus dia sambil ketawa-ketawa kecil, dia nanyain saya, Mas habis gajian ya? Gitu Mem. Ya udah, enggak Mas, ini saya lagi buat tugas. Oh buat tugas gitu. Ya udah saya langsung beli kondomnya, terus saya pulang. Terus kalau orang-orang sekitar yang kaget tuh cuman pas lagi di apotek yang mbak-mbak tadi, soalnya itu kan tempatnya agak kecil ya Mem. Jadi kedengaran banget saya ngomong gitu. Pas lagi saya ngomong langsung pada ngeliatin gitu. Gitu doang sih Mem. Iya. Lanjut. Izin masuk Mem. Selamat pagi. Izin perkenalkan diri. Nama saya Amelia Cynthia Pasaribu, perwakilan kelompok 8 kelas B. Jadi di sini saya akan menceritakan pengalaman saya membeli kondom Mem. Saya tuh dari rumah siang kemarin, udah persiapan nih dari rumah. Biasanya tuh alat kontrasepsi begitu kan, kalau di Alfamart tuh adanya di kasir depan banget sama di tempat rokok, etalase rokok gitu kan. Jadi saya dari rumah tuh udah mikir, oh mending nyari di Indomaret aja deh, karena di Indomaret tuh setahu saya di rak biasa dia nyampur. Udah gitu, saya ke Indomaret tapi nggak ke Indomaret dekat rumah, karena saya mikir, jangan deh nanti bakal sering belanja di Indomaret sini, ntar ketemu lagi canggung gitu kan. Jadi saya mencari Indomaret yang agak jauh. Terus pas sudah datang, enak nih keadaannya udah sepi. Kasirnya juga perempuan, mbak-mbak gitu kan. Udah tuh saya nyari, karena emang pasti di setiap Indomaret manapun posisinya pasti beda-beda raknya kan. Jadi saya pas masuk tuh bener-bener nggak tahu sama sekali di mana gitu. Saya nyari, saya ke tempat makanan gitu, ngeliat dari rak atas gitu, di mana ya tempat begituan gitu, tempat kondom itu. Terus pokoknya saya kayak orang linglung banget, gak jelas mau nyari apaan di tempat makan, saya pergi. Terus nanti saya gonta-ganti lagi ke tempat sabun-sabun. Terus pas saya nyamperin lagi, saya lihat satu benar-benar teliti banget, itu ada di bagian ini, Rexona laki-laki sama pencuci muka laki-laki gitu kan. Terus pas saya lihat, nggak ada varian yang buat kelompok saya nih. Akhirnya saya beli minum jadinya, karena emang agak lama juga nyari di situ, nggak enak juga jadinya cuma beli minum doang. Udah itu saya ke Indomaret pergi lagi. Nah di Indomaret kedua pas masuk ke tempat parkiran itu, waduh saya lihat kasirnya tuh laki-laki, enggak deh mundur lagi deh nyari Indomaret. Terus nyari Indomaret ketiga, saya lihat juga tempatnya sepi, mbak-mbak juga, saya masuk. Ada nih Mem, varian yang cocok untuk di kelompok saya.
Terus pas sudah saya ambil, di kasir itu di depan saya ada ibu-ibu bawa anak laki-laki, mungkin SD kelas 1, kelas 2 gitu. Pas dia udah kelar belanjanya udah dihitung, saya maju, saya naruh kondom itu. Si ibu-ibu tuh kayak langsung kaget gitu, si ibu-ibu yang di depan saya ini, terus dia langsung refleks narik anaknya gitu. Nggak tahu kenapa, kayak mungkin, ih kok anak zaman sekarang belinya berani banget beli-beli beginian gitu kan. Terus kalau kasirnya untungnya nggak rese jadi perempuan kayak mbak-mbaknya cuma nanya, ini punya mbaknya gitu. Iya mbak, ini punya saya gitu. Terus saya nanya, ada plastiknya nggak mbak? Oh kita lagi nggak pakai plastik lagi kak, katanya gitu. Oh ya udah ini aja. Terus si ibu-ibu yang di depan saya itu tuh dia nggak kelar, di luar tuh dia diem gitu. Udah saya keluar, diliatin dari atas sampai bawah gitu, kayak sinis gitu, geleng-geleng. Udah gitu aja, Mem. Sekian, terima kasih. Lanjut. Ayo, next. Ayo, waktunya biar ini. Untuk kelompok 7 dipersilakan ya, kelas B. Baik, izin masuk ya, Mem. Selamat pagi. Saya Kurnia Widowati, perwakilan kelompok 7. Jadi awalnya itu saya ke Indomaret yang jauh dari rumah. Soalnya kalau dekat dari rumah kan saya malu sama kasirnya, soalnya kayak udah kenal gitu. Jadi saya nyari yang jauh. Habis itu di parkiran itu kosong, nggak ada orang. Setelah saya masuk, mbak-mbaknya lagi beresin rak. Saya tanya, mbak ada ini enggak, ada kondom Fiesta yang warna pink? Saya bilang kayak gitu. Terus kata mbaknya, hah, apakah ini kondom Fiesta yang warna pink? Oh ada di rak yang dekat ini ya, pencukur kumis, katanya gitu. Saya cari ada. Terus habis itu di pojok belakang saya ada ibu-ibu itu bilang, astagfirullah gitu, tapi pelan, Mem, nggak keras gitu, tapi saya masih dengar bilangnya astagfirullah kayak gitu. Terus habis saya ke kasir, saya bayar, mbaknya bilang, udah kak ini aja, kata dia. Udah itu aja, mau diplastikin apa enggak? Saya bilang, nggak usah kak, saya bawa tas kok, saya bilang kayak gitu. Di situ udah saya pulang, gitu aja, Mem. Aduh. Lanjut. Temannya Kurnia. Siapa? Yuk, biar cepat. Saya Dila Fajri dari kelompok 7B. Ya. Nah, jadi kemarin tuh saya kedatangi 2 toko itu. Karena yang pertama nggak ada. Terus waktu saya datang ke yang pertama kan, kebetulan yang di kasirnya itu cowok, abang-abang, dan lagi kosong juga. Terus saya tanyain aja kan, bang, ada kondom nggak bang? Terus dia jawabnya, oh ada, mau yang apa, yang merek apa, katanya kan. Diliatin tuh di raknya yang di meja kasir kan. Terus saya lihat-lihat kan, kebetulan yang punya kelompok saya ini nggak ada. Terus saya tanyain kan, yang merek itu ada nggak bang, yang pink itu kan. Terus dia jawab, oh yang pink itu nggak ada, katanya kan. Oh, ya udah deh bang, nggak jadi deh bang, saya sukanya yang itu sebenarnya kan. Ya udah saya pindah toko gitu. Nah terus pas toko yang kedua, yang kasirnya itu cewek, dan di toko itu juga agak rame sih, 5-6 orang lah. Nah pas saya datang kan, langsung saya tanyain, mbak ada kondom nggak mbak gitu. Oh ada. Terus mbaknya cuman kayak biasa aja, ngelainin kayak biasa aja gitu kan. Terus gimana mbak itu kan, kebetulan saya nggak lihat di meja kasirnya. Terus ditunjukin, oh di sebelah sana di rak samping kasir katanya. Terus pas waktu saya ambil kan, saya tungguin tuh yang orang-orang yang lagi belanja pada ngantri dulu biar rame kan di kasirnya. Terus pas di kasirnya itu pas mau bayar, pada kan saya pegang aja tuh dari ambil di raknya sampai ke kasir, pada ngeliatin semua kayak beda aja gitu ngeliatinnya. Terus waktu saya bayar,
nggak dikasih kantong, cuman ditaruh itu sama kembalinya sama struknya. Ya udah saya pegang aja sampai keluar kan, sampai depan, sampai satpamnya, sampai orang di luar, yang tukang parkirnya pada ngeliatin semua dah. Udah gitu aja Mem. Ya, lanjut. Selanjutnya kelompok 8B, silakan Laili. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, Mem. Nama saya Laili Fridayuni dari kelas 1B, kelompok 8. Hari Selasa, saya pergi ke Indomaret sama teman saya yang lumayan jauh dari rumah. Karena kalau di dekat rumah nggak mungkin, karena yang jaga Indomaretnya tahu gitu. Terus abis itu saya nunggu dulu, soalnya di dalamnya nggak ada pembeli sama sekali. Terus habis itu penjaga kasirnya agak-agak ngelirik saya, karena mungkin kok ini orang nggak beli, cuma lihat-lihat gitu doang kan. Terus pas udah ada orang-orang lain, saya langsung ke kasirnya, terus masnya langsung nanya, ada yang bisa saya bantu Mbak? Terus saya ngomong saya mau beli itu, terus penjaga kasirnya langsung nyari. Terus habis itu dia nanya lagi, yang kayak gimana ya sutranya? Terus saya bilang, saya kurang tahu Mas. Terus kata penjaga kasirnya, maksud saya yang kecil atau yang gede gitu. Terus sambil ketawa dianya juga. Terus saya bilang gini, yang kecil aja Mas. Terus masnya nyari kan, terus pas udah ketemu, terus masnya langsung ke arah saya, terus bilang, ini Mbak cepetan ambil, nanti ketahuan sama ibu-ibunya, soalnya kan di dekat-dekat saya tuh ada ibu-ibu, kata dia gitu. Terus abis itu saya bilang, oh iya Mas, saya langsung ambil juga kan, saya sekalian bayar. Terus abis itu penjaga kasirnya bilang, ini kembaliannya Mbak. Terus makasih ya. Terus saya bilang, iya sama-sama, makasih ya Mas. Terus habis itu saya pulang karena ibu-ibunya nggak tahu gitu, karena Masnya juga ngumpet-ngumpet, jadi nggak ada reaksi apapun dari pembeli lainnya. Makasih, Mem. Ya. Lanjut. Ya, pagi Mem. Izin masuk. Saya Monica Salmi Tanggraini sebagai perwakilan dari kelompok 8 ingin menceritakan pengalaman saya waktu beli kondom. Jadi kemarin itu saya beli kondom lagi gerimis-gerimisnya tuh Mem. Saya nyari Alfamart dekat rumah karena sehari sebelumnya tuh saya udah nyari kondom itu di toko-toko yang jauh dari rumah, tapi malah nggak ada yang saya cari gitu. Akhirnya saya nyari yang dekat rumah lah. Terus saya awalnya berani karena ya mikirnya ya udah tinggal beli abis itu pulang gitu kan. Ternyata pas nyampe di Alfamart itu saya nggak tahan pengen ketawa terus gitu, takut aja, takut malu, takut grogi gitu kan. Terus tiba-tiba pas nyampe di Alfamart mbaknya bilang gini, selamat datang di Alfamart, selamat belanja, biasanya gitu kan. Saya nggak tahan buat ketawa karena ya maksudnya ke Alfamart cuma pengen beli kondom. Terus akhirnya saya masuk, jadi yang saya tahu tuh emang nggak ada di kasir kan, karena sebelum-sebelumnya gitu saya cari ternyata nggak ada di kasir, ada di rak-rak biasa. Akhirnya saya ke rak biasa, nyari-nyari, kok nggak ada gitu. Terus terus saya kayak, ini pasti di kasir nih. Terus dari tadi mbaknya udah ngeliat saya muter-muter gitu, ya udah akhirnya karena nggak enak ya saya ngambil satu minuman aja kan Mem. Terus akhirnya saya ke kasir, tapi nunggu yang pembeli-pembeli lain tuh selesai dari kasir gitu. Saya nggak mau lagi ramai, saya maunya sepi. Terus akhirnya udah nggak ada yang bayar di kasir, saya maju ke kasirnya. Terus pas saya maju, mbaknya bilang kan, ada lagi Kak gitu. Terus di situ tuh saya baru, oh ternyata di belakang tuh. Terus saya bilang gini, ini Mbak, saya mau beli alat kontrasepsi yang itu. Terus mbaknya bingung, mbaknya sambil nengok ke belakang. Terus mbaknya bilang kayak gini, oh
kondom Kak gitu. Terus aduh, terus saya bilangnya itu kurang kenceng gitu. Soalnya ternyata di belakang saya abis saya tuh ada bapak-bapak lagi ngantri juga. Terus saya bilang, iya Mbak, kondom sutra yang hitam gitu. Terus Mbaknya sambil ketawa gitu, yang ketawa kecil, ngambilin kondomnya. Terus tiba-tiba pas lagi di scan barcode kondomnya itu tuh bapak-bapak di belakang saya bilang kayak gini, Mbak, masih hujan Mbak, gitu. Terus emang di luar kan lagi hujan. Terus saya bilang gini, ah iya Pak, gitu. Terus bapak-bapaknya bilang kayak gini, nggak usah buru-buru Mbak, hati-hati, gitu. Terus ya udah, saya nggak ngerti kan maksudnya apa. Terus saya langsung iya Pak, gitu. Terus ya udah habis selesai di scan barcode, terus Mbak bilang diplastikin nggak Kak? Saya bilang enggak Mbak, soalnya saya emang udah bawa tas kecil gitu, saya nggak mau diplastikin. Terus ya udah, akhirnya saya masukin, udah deh saya pulang. Gitu aja sih Mem ceritanya. Makasih Mem. Ya. Lanjut. Ya. Lanjut ya. Udah Mem, udah selesai Mem. Izin masuk Mem untuk kelas A dan B udah semua. Oh, udah semua. Iya. Iya. Very good. Dah saya mau lihat galeri biar bisa ngelihat semua. Hai. Bagaimana perasaannya? What do you feel, everyone? Tantang Mem. Hei, keringat dingin, pucat, hei, pingsan. Apalagi yang tetangganya datang tiba-tiba muncul, dia lagi pegang-pegang kondom, ya kan? Pasti itu, ya. Sekarang saya mau ini ya. Kita analisis nih pengalamannya masing-masing, dan saya yakin semua yang sudah disampaikan itu mewakili juga yang tidak melakukan presentasi, karena dari perwakilan itu sudah konsensus ya, bisa mewakili kelas gitu, bahwa pandangannya itu pasti sama ya. Saya mau tanya, apakah kalian merasa dihakimi? Kalian merasa dihakimi nggak? Izin menjawab, Mem. Secara tidak langsung, Mem. Iya. Sabrina merasa bahwa kamu merasa dihakimi sama orang ya? Iya, secara tidak langsung. Ya. Seperti Yang itu. lain? Yang lainnya? Merasa yang sama nggak? Sama, Miss. Sama, Mem. Saya nyuruh kalian beli itu berapa kali sih? Apakah tiap hari? Hanya untuk berapa kali belinya? Satu Kali, Mem. Once in a lifetime. Sekarang ya. Ya nanti kalau sudah punya pasangan beli lagi itu different topic ya kan. Tapi today, this week ya kan, once in a lifetime, namanya Mem Ola nyuruh kalian itu dengan deg-degan pergi belanja yang namanya kontrasepsi kondom di tahun 2022. Kok orang enak aja ya menghakimi kita? Ya enggak? Ngelihat dari atas, bawah, atas, perasaan kayak kalian itu enggak mandi, bisulan, ya kan, benanah, bau, ya kan. Sampai dilihatin dari atas sampai bawah, kayak ada yang kurang dari kalian. Apa celananya miring, apa sobek, apa bolong, ya kan. Sikap-sikap seperti itu, ya kan, sikap-sikap yang underestimate gitu. Nggak nyaman nggak? Nyaman nggak kalian digituin? Nggak nyaman kan? Itu cuma gestur ya, cuma gestur lihat atas bawah itu aja udah nggak nyaman kita. Ini orang apa sih, ya kan? Kalau kita lagi tensinya tinggi pengen tumbuk-tumbuk sekalian, ya kan? Singkong kali tumbuk-tumbuk. Oke, terus ada yang anaknya langsung digeret. Kayaknya kalian itu satu makhluk yang perlu dijauhi gitu loh. Kayak bawa penyakit menular yang kalau deket-deket mati langsung gitu. Come on, ya kan? Cuma mau beli barang itu doang. Yang namanya kondom itu, ya kan? Terus ada lagi, ya kan? Hello, ya kan? Itu yang namanya kasir ya, ternyata
mulai mata kuliah antropologi kesehatan itu mulai diberikan 2015 sampai hari ini masih ya 2022 ya. Kondom masih tabu ya. Yang namanya kasir ternyata kelakuannya masih sama. Coy, yang ini berapa harganya? Ini, yang ini. Ya semua orang nonton ya kan. Terus kalian dihakimi oleh hujatan mata-mata orang-orang yang ada di situ. Ya kan? Kalau enggak dilama-lamain ya kan. Ya entah ngomong apa dilama-lamain supaya orang menghakimi kalian gitu loh. And then yang paling parahnya the most extreme ya kan. Saya takut dosa, Mbak. Kalau saya ngasih, saya jadi ikutan dosa, Mbak. What the hell is that? Ya kan? Ya ampun ya. Coba. Tanpa dia tahu bahwa saya memberikan kalian itu tugas, ya kan? Tapi memang kalian saya minta untuk bermain peran, ya kan? Kan langsung kan? To the point kan? Hati-hati ya, Mbak. Pelan-pelan aja, Mbak. Ini nggak salah, Mas. Bercanda, Mas. Serius, Mas. Ya kan? Tinggal kasih aja barangnya, duit ada, ya kan? Mau barangnya banyak, ya kan? Yang satu di depan kasir, yang satu di pojokan, susah pakai siapa tuh tadi diikat-ikat, diuntel-untel supaya apa? Bukanya susah. Jadi kalau pas dibuka orang ngeliat lagi, ngeliatin gitu. Wih, dia beli kondom ya kan? Ya enggak? Itu adalah salah satu bentuk stigma ya. Kalian sudah menerima stigma sebenarnya secara langsung. Perlakuannya disebut dengan diskriminasi. Ya, kita akan bicara banyak tentang itu. Jadi perlakuannya ada diskriminasi. Kalian dianggap sebagai alien. Kalian dianggap sebagai penyakit menular yang mematikan jadinya gara-gara membeli kondom, ya kan? Apa bedanya sama beli pil? Terus beli susuk, beli sama kan? Ya enggak? Ya enggak? Betul nggak? Iya, Mem. Iya, Mem. Nah, sekarang saya mau kalian bayangkan semua entertainment girl, semua entertainment boy, dia punya hak untuk menjaga kesehatan reproduksinya, yaitu tidak tertular penyakit menular seksual, khususnya HIV. Lah mau beli, dia tiap hari kerja dong, tiap hari. Kalian cuma sekali dong saya suruh kan? Nah, bagaimana kalau tiap hari? Yang saya suruh satu kali aja, kalian semua konsensus, semua saya perhatikan, dengarkan penjelasannya, tidak mau beli yang di Alfa atau Indo yang dekat rumah. Alasannya takutnya ntar ada yang tahu. Kasirnya udah kenal saya semua. Saya biasa nongkrong di situ. Nah, bayangkan entertainment girl dan entertainment boy yang memang pekerjaannya adalah memberikan hiburan seperti itu. Nah, mereka mau beli, ya kan? Apakah dia harus yang satu tinggal Jakarta Barat, apakah dia harus sampai ke Jakarta Utara mau beli? Kan soalnya dia belinya tiap hari. Jadi misalnya Indomaret yang sini satu, besok lagi kan supaya nggak dikenalin katanya gitu. Susah nggak sih? Ngerasa nggak sih kalian susah nggak sih? Mau jaga badannya sendiri loh. Badannya sendiri. Duit ada? Duit ada nggak kalian? Ya walaupun tadi ada yang bilang mahal banget ya Mem ya. Ya kan? Ya tapi kan duit ada kan? Ada kan duitnya kan? Ada nggak duitnya kalian pegang? Ada, Mem. Barangnya banyak nggak? Banyak, Mem. Banyak. Ya kan? Ya terlepas dari yang konsensus kelompok milihnya yang apa ya kan saya maunya supaya kalian berwarna, tidak ini ya, tidak konstan semua satu merek, satu rasa kan gitu biar tahu. Tapi kalian punya uang, barang ada, mau beli susah banget ya. Effortnya sampai naik motor 3 kilo ya kan. Nunggu malam-malam dimarahin lagi sama ibumu, dimarahin bapakmu. Ada yang sampai akhirnya lepas rule yang nomor 2, mengungkapkan identitas. Ini penugasan lagi, Mas. Ini penugasan. Karena sudah merasa terdesak, ya kan?
bagaimana HIV AIDS tidak menjadi momok terus di negara kita, ya kan? Mau menjaga organ reproduksi diri sendiri aja nggak bisa. Pekerjaannya itu entertainment girl, entertainment boy tidak bisa dihapus begitu aja. Kita tutup lokalisasi, justru sekarang liar, pakainya online. Nah, lo, ya kan, mau kontrolnya gimana? Kalau dulu saya setiap Senin dan Kamis itu ikut tim, ya kan, yang memberikan pelayanan kesehatan gratis. Kalian mesti sensus siapa yang lagi sakit. Kalau lagi sakit, kita kasih tahu maminya itu mucikarinya ini tidak boleh kerja selama 2 minggu. Kalau nggak nurut nanti ini tempat usaha ditutup. Kan kalau lokalisasi bisa digituin. Sekarang, ya kan? Sekarang di jalanan, ya kan? Di jalanan itu contohnya di Jatinegara, ya di Jatinegara itu mau gerbek kemana? Di situ tempatnya, tapi nggak di situ, ya kan? Udah gitu algojonya galak-galak lagi. Yang kita tenaga kesehatan justru terancam. Ya udah, nggak terjamah, nggak tahu siapa yang lagi sakit, siapa yang nggak punya kondom, ya kan? Nah, makanya Jakarta naik kelas. Halo, Jakarta naik kelas, ya, naik kelas. Sekarang Bekasi trending nih, rekor, ya kan? Kaget semua. What? Ya kan? Kok bisa? Ya bisa. Itu aja kamu, saya suruh beli kondom aja nggak bisa. Ya kan? Penghinaannya banyak banget yang kalian derita. Ya, udah mau pergi dari rumah deg-degan jantung kayak mau copot, ya kan? Udah gitu. Mem, izin ya? masuk, Mem. Maaf, izin mengingatkan waktunya sudah habis, Mem. Ya kalian sampai jam berikutnya jam 10 bukan? Iya. Ya nggak apa-apa. Oh, Nanti kan ini saya udah mau selesai. Rival nih saya juga tahu kali. Cari waktu lagi untuk ini ya. Untuk kuliahnya ya. Gitu ya. Oke, nanti kita sambung lagi. Kalau bisa sih tidak lewat hari ini ya, Pen. Kalau ada ya. Tapi jangan lewat jam 4 ya. Oke, jadi begitu ya. Kalian saya kasih tugas 1 kali dalam seumur hidup pada saat ini, ya kan, mau beli itu barang aja susah. Ya, kebayang ya? Kalian bisa merasakan kan penghinaan yang dirasakan, deg-degannya, gregetnya, ya kan, takutnya, ya kan? Beli sekali aja udah deg-degannya sampai kayak begitu. Gimana beli berkali-kali, ya kan? Nah, udah. Saya mau membawakan pengalaman itu kepada kalian. Oke? Kita ketemu lagi nanti di kelas, di teorinya ya. Yang penting kalian udah presentasi dulu. Terima kasih semuanya. Oh, very good. Ya, 2 thumbs up for you all. Oke? Keren. Saya tunggu laporannya di link Drive. Jangan lupa ya. Tidak lewat dari hari ini. Supaya kalian ada penugasan yang lainnya nggak numpuk. Oke? Ya, I will dismiss this class. Kita bikin nyanyi lagi. Oke, guys. Bye now. Mem, maaf. Maaf, Mem. Ya. Mau dokumentasi, Mem. Silakan Sabila. Oh, iya. Udah senyum nih. Untuk kelas B boleh off cam terlebih dahulu ya. Oke, untuk